Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Kalau pada video sebelumnya, kita sudah bahas tentang pengertian rasio atau perbandingan, kemudian skala. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang perbandingan senilai, serta perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran, di mana jika besaran yang satu berubah, naik atau turun, maka besaran yang lain juga berubah, naik atau turun. Nah, contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, misalkan jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Ya, misalkan kalian beli satu buah pulpen dengan harga Rp2.000. Kemudian kalian ingin membeli 2 buah pulpen. Berapa harga yang harus kalian bayar? Yaitu Rp4.000. Jadi, jumlah barangnya meningkat, maka harga yang harus dibayar juga meningkat. Seperti itu ya, itu contoh perbandingan senilai. Contoh yang kedua yaitu jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Contohnya, kalian membeli 1 liter bensin yang mampu menempuh jarak 50 km, misalkan. Kemudian, kalian membeli 2 liter bensin, berarti jarak yang ditempuh berapa? Iya, 100 km ya, jadi semakin meningkat jumlah konsumsi bahan bakar, maka semakin meningkat juga jarak yang ditempuh. Contoh yang ketiga, jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa dicat. Ini juga contoh dari perbandingan senilai. Ya, jika salah satu besarannya meningkat, maka besaran yang kedua juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya, misalkan diketahui besaran A dan besaran B. Ini ya, besaran yang pertama kita namakan besaran A, kemudian besaran yang kedua kita namakan besaran B. Ada A1, A2, kemudian B1 dan B2. Maka, jika dia berbanding senilai, itu berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ya, jadi kalian bandingkan A1 per A2 berbanding B1 per B2 kalau dia senilai. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, kita peroleh ini tadi ya, A1 per A2 berbanding B1 per B2. Jika yang ditanyakan adalah A1, maka kalian bisa cari dengan dikali silang. Ingat pada video sebelumnya ya, kita kali silang. Jadi, kalau yang ditanya A1 ini berarti A2 dikali B1 per B2. Kemudian jika yang ditanya A2 berarti ini ya, maka yang dikali silang adalah A1 dikali B2 dibagi dengan B1. Nah, begitu juga sebaliknya untuk B1 dan B2. Untuk lebih mudah, nanti akan kita terapkan di contoh soal ya. Nah, misalkan untuk nomor 1, sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Oke, di sini diketahui untuk 2 liter bensin itu jaraknya 24 km. Berapa yang kita perlukan untuk menempuh jarak 60 km? Caranya kita bandingkan. Di sini ada cara satu yang bisa kalian kerjakan. Tadi diketahui 2 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. Artinya, kalau bensinnya itu 1 liter, berarti menempuh jarak 12 km. Ya, 24 dibagi dengan 2, sisa 12 km. Sedangkan, jarak yang ingin ditempuh tadi adalah 60 km. Artinya, 60 km ini kita bagi dengan 12 km untuk 1 liternya. Jadi, bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km adalah 5 liter. Ya.
Kalau mau cara yang kedua, bisa kalian kerjakan seperti ini. Kita buat tabel dulu, tabel perbandingan bensin dalam satuan liter dan jarak dalam satuan kilometer. Untuk bensinnya 2 liter, jaraknya 24 km. Nah, untuk bensin berapa literkah untuk jarak 60 km? Maka kita bandingkan. Ya, kita buat perbandingannya 2 per X, kemudian berbanding 24 per 60. Kenapa di sini X? Karena kita belum tahu berapa jumlah liternya. Jadi, bisa kalian simbolkan pakai X atau A atau B, terserah aja ya. Kemudian, kalau sudah seperti ini perbandingannya tinggal kita kali silang. Untuk mencari X, artinya 2 dikali 60 per 24 ini tadi. Ya, sehingga kita peroleh hasilnya 2 dikali 60, 120, dibagi 24, hasilnya adalah 5. Artinya, untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak 5 liter. Oke, sampai di sini paham ya? Ada 2 cara yang bisa kalian kerjakan. Kemudian, contoh nomor 2, satu mesin baju dibeli dengan harga Rp480.000. Berapakah harga 15 buah baju yang sama? Oke, ingat ya, satu mesin itu terdiri dari 12 buah ya. Itu harganya 480.000. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah 15 buah baju. Oke, jadi cara yang pertama, kalian bisa menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Tadi diketahui satu mesin baju harganya Rp480.000. Berarti untuk harga satu buah baju artinya 480.000 dibagi dengan 12 ya. Jadi satu baju itu harganya Rp40.000. Nah, tinggal kalian kalikan. Untuk harga 15 buah baju artinya 15 dikali 40.000. Jadi yang harus kalian bayar ialah Rp600.000. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kalian bisa buat dulu tabel perbandingannya. Untuk baju dalam satuan buah, ini 12 baju dan ini 15 baju, sedangkan harganya 480.000 untuk 12 buah baju, dan X kita belum tahu berapa harganya untuk 15 buah baju. Sama seperti tadi, kita kali silang 12 dikali X dan 15 dikali 480.000. Kita kalikan terlebih dahulu di atas, kemudian dibagi dengan 12, sehingga hasilnya atau nilai X-nya adalah 600.000. Jadi, harga 15 buah baju adalah Rp600.000. Oke, sampai di sini mudah ya. Jadi, kalian bisa menggunakan cara satu ataupun cara yang kedua. Nah, materi perbandingan senilai sudah kalian pelajari ya. Bahkan ada 2 cara untuk menjawab soalnya. Silakan kalian pilih alternatif mana yang kalian anggap mudah. Tentunya tidak sulit, bukan? Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berkaitan dengan membandingkan 2 buah keadaan di mana jika besaran yang satu bertambah atau berkurang, maka besaran yang lain berkurang atau bertambah. Maksudnya di sini, kalau tadi senilai, perbandingannya jika salah satunya meningkat, maka satunya juga akan meningkat, sedangkan pada berbalik nilai itu sebaliknya. Jika besaran yang satu itu bertambah, ya, maka besaran yang lain akan berkurang. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk pekerjaan yang sama ya. Jadi semakin banyak pekerja di sini ya, semakin banyak pekerja artinya waktu yang diperlukan itu semakin sedikit ya. Contoh lainnya, kecepatan dengan waktu tempuh untuk jarak yang sama.
Oke, dan contoh lainnya, banyaknya ternak berwaktu untuk menghabiskan makanan tersebut untuk jumlah makanan ternak yang sama. Ini juga sama ya, semakin banyak ternak, maka semakin sedikit waktu yang digunakan untuk menghabiskan makanannya. Nah, sekarang ada sebuah besaran, misalkan besaran A dan besaran B sama seperti tadi. Jika dia disebut berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai, maka pernyataannya akan berlaku sebaliknya. A1 per A2 itu berbanding dengan B2 per B1. Di sini letak perbedaannya dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, dia akan tetap A1 per A2 dan B1 per B2. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai itu sebaliknya. Di besaran yang kedua harus kalian balik menjadi B2 per B1. Atau kita kali silang, A1 dikali B1 berbanding A2 dikali B2. Oke. Nah, sama seperti tadi, ada hubungannya dari perbandingan ini. Jika yang ditanyakan adalah A1, maka dikali silang ya. A2 dikali B2 dibagi dengan B1. Begitu juga sebaliknya untuk A2, B1 dan B2. Dapat kalian pahami sendiri ya. Ibu akan coba terapkan ke contoh soal. Misalkan nomor 1. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari. Jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Oke, perhatikan soal di sini. Ada sebuah pekerjaan dalam waktu 42 hari dikerjakan oleh 12 orang. Nah, berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Orangnya semakin banyak. Artinya, waktu bekerja itu semakin sedikit ya, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka, cara menjawabnya, kita buat tabel terlebih dahulu. Pekerja ada 12 orang, waktunya 42 hari. Bagaimana kalau 14 orang? Berapa harikah? Nah, caranya tinggal kita kalikan. Ingat ya, berbalik nilai artinya besaran yang kedua itu kita balik. Nah, perhatikan di sini. Ini waktu 42 dengan X itu kita balik. Ya, yang tadinya B2 menjadi B1, yang tadinya B1 menjadi B2. Maka di sini menjadi 12 per 14 berbanding X per 42. Karena dia adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kalikan silang. Maka X 12 dikali 42 dibagi dengan 14. Sehingga nilai X-nya adalah 36. Ya. Jadi, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 pekerja, akan selesai dalam waktu 36 hari. Ya, harinya akan lebih sedikit karena pekerjaannya semakin banyak. Oke, itu contoh perbandingan berbalik nilai. Contoh yang kedua, jarak kota A ke kota B sama dengan jarak ke kota B ke kota C. Jika AB dapat ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam selama 10 jam, berapakah kecepatan yang harus ditambahkan jika jarak BC akan ditempuh selama 8 jam? Oke, di sini ada jarak yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Satunya dengan waktu 10 jam, yang satunya dengan 8 jam. Yang 10 jam ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, bagaimana dengan yang 8 jam? Berapakah kecepatannya? Maka bisa kita cari dengan membuat tabel perbandingan terlebih dahulu. Untuk kecepatan 40 km per jam, waktu tempuhnya ialah 10 jam. Nah, berapakah kecepatan atau X-nya untuk waktu tempuh 8 jam? Caranya, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita balik salah satu ruasnya. Ibu akan membalik ruas untuk B ya. Jadi di sini 40 per X ini tetap, yang berbalik adalah ruas yang B,
Yang tadinya 10/8 sekarang menjadi 8/10. Maka nilai X-nya tinggal kita kali silang. 40 dikali 10 dibagi dengan 8. Maka nilai X-nya adalah 50. Jadi, kecepatan yang harus ditambahkan, nah, tadi kecepatan awalnya adalah 40 km per jam. Sedangkan X-nya, kecepatannya yang harus ditempuh untuk waktu 8 jam ialah 50 km per jam. Artinya, 50 km per jam kita kurang dengan kecepatan awalnya tadi, yaitu 40. 50 dikurang 40, 10 km per jam. Jadi, kecepatan yang harus ditambahkan adalah 10 km per jam. Oke, sampai di sini paham? Oke, untuk materi yang selanjutnya akan Ibu bahas di video selanjutnya ya. Jika ada pertanyaan, silahkan chat pribadi Ibu atau tanyakan di grup kelas masing-masing. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.